Eh. Hai, Hai. entrepreneur muda. Ini duduk atau gimana ini? Oke. Oh gitu, oke, thank you. Udah siap nih Pak Alex? Wah, Pak Hendri duluan loh yang memperkenalkan. Oke, siap. Oke, halo. Halo. Nama saya Henry Susanto Pranoto, PhD. Saya dosen di Universitas Ciputra, International Business Management Regular Class. Dan ini rekan saya. Saya Alexander Wahyudi, ya, dosen di Manajemen Regular Class juga. Setuju tidak setuju, bisnis yang tumbuh terlalu cepat lebih rentan mengalami kegagalan. Setuju. Setuju? Oke, kedua, semua bisnis yang ingin berkembang harus mencari investor eksternal. Kurang setuju. Tidak setuju. Tiga, keberlanjutan bisnis lebih bergantung pada strategi pemasaran daripada inovasi produk. Setuju. Setuju sekali. Oke. Yang keempat, bisnis ramai-ramai bersama teman. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kelima, media sosial adalah satu-satunya strategi pemasaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mahasiswa. Kurang setuju. Kurang setuju. Pertanyaan pertama, apa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang? Pertama kali adalah bisnis model yang bersangkutan, kemudian strategi, ya. Setelah strategi taktiknya bagaimana, ya. Kemudian juga tidak kalah penting adalah melihat pasar. Ya. Pasar tidak pernah jenuh, yang jenuh adalah pikiran kita. Ya. Itu menurut saya. Persiapan yang matang dari konsep bisnis yang dilakukan merupakan hal yang krusial. Kemudian penataan dari segi dana, produksi, seluruh perencanaan BMC yang ada harus dimatangkan sehingga mencapai pada titik kestabilan supaya bisa bersaing. Sehingga dapat melihat konsep pasar yang jelas, kemudian membuat perusahaan yang akan dilakukan itu memiliki nilai tambah atau spesialisasi untuk bersaing di pasar. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan pertumbuhan bisnis di era digital? Silakan. Di era digital tentunya akan menggunakan opsi-opsi digitalisasi, tetapi dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan keunikan bisnis, sehingga apapun yang disampaikan kepada media atau kepada konsumen akan memiliki daya saing yang unik begitu. Sehingga karena konsep dari media ini adalah fast moving, fast response, membutuhkan juga strategi dan persiapan yang matang sehingga tidak menjatuhkan bisnis mereka sendiri kalau terekspos itu ternyata salah atau kurang dikehendaki masyarakat atau mengalami titik jenuh sehingga masyarakat tidak menyukai, akan cepat turun gitu. Baik, di era digital itu kita juga harus memperhatikan WOM-nya, ya, word of mouth dari customer atau klien itu cepat sekali viral, itu juga penting sekali sehingga kita harus mendapatkan feedback yang positif, itu satu. Kemudian di era digital ini juga kita tidak harus online terus, ya, kita harus juga memperhatikan offline-nya atau yang sekarang disebut omni channel, ya, dua channel itu juga kita harus perhatikan dengan baik. Kemudian untuk memuaskan customer atau klien di era digital ini sangat-sangat sulit, ya, karena begitu banyaknya pesaing, ya, begitu banyaknya uniqueness dari masing-masing pebisnis itu, sehingga kita perlu mengambil suatu strategi yang tepat, ya, karena untuk menentukan agak sulit sekarang untuk menentukan sum-sumnya, ya, itu agak sulit sehingga kita betul-betul fokus ke klien yang kita target dan positioning kita harus tepat. Demikian menurut saya.
Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, kapan waktu yang tepat bagi sebuah bisnis untuk melakukan ekspansi? Untuk melakukan ekspansi, pertama kali itu internal harus mengevaluasi dirinya. Jadi seberapa kuat atau seberapa siap dia berekspansi, ya. Karena tidak hanya ekspansi berdasarkan kemauan internal, tapi juga kita lihat secara makro seperti apa, ya. Karena pemain sekarang ini tidak terlalu lama blue ocean itu terjadi, ya. Jadi mungkin blue ocean di jam 8 pagi, jam 9 itu sudah red ocean, ya. Jadi kita harus betul-betul ekspansi yang seperti apa yang harus kita lakukan, ya. Even kita masuk ke niche market itu juga gak lama kemudian ramai juga di niche tersebut, sehingga kita harus prudent, betul, hati-hati dalam melaksanakan ekspansi suatu bisnis. Menurut saya demikian. Oke, untuk ekspansi suatu perusahaan perlu melihat kematangan dari internal dari perusahaan itu tersebut, apakah sudah matang, artinya dapat memuaskan pelanggan, memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Sehingga untuk ekspansi juga diperlukan apakah menjadi kebutuhan pasar untuk ekspansi. Jadi melihat dua sisi, apakah dibutuhkan lebih untuk mengekspansi ke masyarakat kebutuhannya. Kemudian kedua, apakah perusahaan itu sendiri sudah matang dari segala bentuknya, pelayanannya, sumber daya manusianya, produksinya, dan yang lain-lain, sehingga dapat memenuhi tingkat stabilitas perusahaan. Setelah itu barulah ekspansi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara bisnis kecil atau startup melawan bisnis besar? Silakan. Bisnis besar jangan dilawan. Sesuai dengan konsepnya bisnis besar, mereka punya konsep dan target pasar sendiri. Bisnis kecil ambil peluang dari bisnis besar tersebut, sesuatu yang tidak mereka lakukan, mungkin market yang belum tersentuh, jadi melihat peluang, sehingga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis kecil tersebut. Jadi semua memiliki tahapan porsi masing-masing. Kalau sudah menjadi besar, pasti akan bersaing dengan bisnis besar. Tapi selama dalam konsepnya bisnis kecil, lihatlah setiap peluang di mana bisa membesarkan bisnis tersebut, tapi bukan untuk melawan, tetapi malah kalau bisa simbiosis, bisa melihat peluang-peluang yang ada, saling menguatkan, sehingga bisnis tersebut bisa berkembang. Oke, bisnis kecil maupun bisnis besar, yang paling penting adalah kita harus memahami, ya, mengerti dan memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan. Jadi sebetulnya strategi, taktik, maupun positioning, menurut saya, apakah itu bisnis kecil, apakah itu bisnis besar, pada dasarnya sama, ya. Jadi teori, praktek yang harus dilakukan sama, cuman skopnya atau jangkauannya aja lebih besar yang untuk bisnis besar ini, ya, otomatis demikian. Tapi bisnis kecil ini yang sering disebut startup atau rintisan, ini sekarang kita banyak yang dipengaruhi kalau startup itu tech semua, padahal menurut kata-kata startup, rintisan itu meskipun dia non tech itu juga startup, ya. Misalnya F&B atau bisnis kreatif seperti itu. Jadi intinya STP-nya menurut saya sama, cuman hanya jangkauannya yang berbeda. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, Bapak. Kelima, tips untuk mahasiswa nih yang sedang merintis bisnisnya, terutama untuk anak muda, mahasiswa yang masih, kita kan mahasiswa entrepreneur sedang merintis bisnisnya. Oke, baik. Untuk membuat satu bisnis, ya, jangan hanya kita product oriented, tapi market oriented. Dengan kata lain, kita lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar, ya. Jadi market pull, ya, bukan product push, ya. Jadi di sini harus kita pertama kali harus lihat kebutuhan pasar. Nanti kalau sudah pijakan kita kuat, nah kita boleh masuk ke push pasar, ya. Tapi untuk startup itu lihat kebutuhannya apa,
sehingga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi dulu, ya. Setelah itu bolehlah berinovasi segala macam. Karena apalagi bicara soal inovasi, kalau kita tidak mengenal dengan baik apa needs, want, and expectation dari pasar, ini akan sulit, ya, sulit untuk berhasil. Menurut saya demikian. Oke. Saran bagi mahasiswa dan startup bisnis yang baru dimulai, teman-teman harus lebih diligent. Namanya entrepreneurship membutuhkan suatu kreasi, membutuhkan kemampuan untuk melihat peluang pasar dan melakukan. Tapi dalam pelaksanaannya perlu membutuhkan persiapan yang matang secara detail. Jadi teman-teman butuh melihat secara detail setiap kebutuhan tadi, dari proses pengelolaan bisnis, model bisnisnya, perencanaan pendanaan. Tadi yang dilihat kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen. Kalau itu dibutuhkan, membutuhkan suatu inovasi, membutuhkan entrepreneurship mind, nah baru dilakukan seperti itu. Dan jangan menyerah, jangan mudah menyerah, karena namanya bisnis itu akan selalu berjuang terus, tidak akan pernah berhenti pada satu titik saya berhasil, no, tapi akan terus berjalan terus. Dengan berjalannya waktu pasti akan ada tantangan-tantangan. Maka konsep never give up, always thinking ahead, dan berpikir kreatif, never getting old. Ya. Ya. Salam entrepreneur.